Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dinia Lestari, Stambuk A221-20034, kelas D, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian titik didih. Apa sih titik didih itu? Jadi, titik didih itu merupakan suhu atau temperatur di mana tekanan uap jenuh zat cair sama dengan tekanan udara luar. Atau titik didih ini merupakan suhu ketika zat cair mencapai mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Titik didih air pada tekanan 1 atmosfer atau 76 cmHg adalah 100 derajat Celcius. Mendidihnya suatu zat cair dikarenakan adanya penyerapan kalor pada semua bagian zat cair, tidak hanya pada permukaan zat cair saja. Jika kita terus-menerus menambahkan kalor pada saat air dididihkan, maka suhu zat cair akan tetap. Itu dikarenakan kalor pada saat zat mendidih digunakan untuk mengubah zat dari cair menjadi gas atau menguap. Jika titik didih telah tercapai, maka gelembung-gelembung akan terbentuk di sekitar semua bagian zat cair. Kemudian, pengaruh massa zat terhadap titik didih, yaitu semakin besar massa zat cair, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai titik didih dan sampai terjadinya penguapan akan semakin lama. Hal ini terjadi karena banyaknya partikel yang harus dididihkan dan sampai terjadinya penguapan, sehingga kalori yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Kemudian, pengaruh pencampuran zat terhadap titik didih, yaitu pencampuran suatu zat dapat menaikkan titik didih. Kita ambil contoh pada percobaan 2 bejana yang diisi dengan air murni dengan volume yang sama. Kemudian pada salah satu air tersebut ditambahkan gula atau garam. Kemudian 2 bejana itu dipanaskan dengan nyala api yang sama. Kemudian kita mengukurnya menggunakan termometer. Ternyata hasil yang didapatkan air yang ditambahkan gula atau garam, titik didihnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan air murni. Jika tekanan pada zat cair diturunkan atau diperkecil, maka titik didih zat cair juga akan menurun sehingga zat cair akan lebih mudah untuk mendidih. Sebaliknya, jika tekanan pada zat cair dinaikkan, maka titik didih zat cair akan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih sebelumnya. Kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih merupakan selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Dirumuskan yaitu kenaikan titik didih sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Hubungan antara kenaikan titik didih dengan molaritas dirumuskan yaitu kenaikan titik didih sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal dikali dengan molaritas. Untuk larutan yang bersifat elektrolit, rumusnya yaitu delta Tb sama dengan Kb kali M kali 1 tambah N kurang 1 kali A. Contoh kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu radiator kendaraan bermotor. Radiator dalam kendaraan bermotor harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan panas saat radiator telah digunakan dalam waktu yang cukup lama. Dalam hal ini kenaikan titik didih diperlukan, yaitu radiator kendaraan bermotor harus memiliki tingkat didih yang tinggi sehingga mampu mengendalikan mesin atau membuat mesin menjadi dingin tanpa menggunakan cairan radiator yang banyak. Jika titik didih rendah pada radiator, maka cairan yang diperlukan akan banyak. Kemudian memasak air. Memasak air merupakan hal yang sering dilakukan oleh siapapun. Dalam hal ini, ketika air sudah mendidih, artinya air sudah masak. Memasak air dapat menghilangkan beberapa zat yang berbahaya dalam air tersebut dan juga mendidihkan air dapat mengendapkan kapur dan fosfor. Panci presto. Penggunaan panci presto dapat mempengaruhi tingkat kematangan makanan. Penggunaan panci presto dapat meningkatkan tekanan air dalam panci dan dapat meningkatkan temperatur air lebih dari 100 derajat Celcius.
Kemudian dislasi atau penyulingan. Dislasi adalah suatu metode yang memisahkan materi kimia berdasarkan kemampuan menguap suatu zat. Contohnya itu dislasi atau penyulingan minyak bumi. Demikian penjelasan dari saya mengenai titik didih zat cair. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.